Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjutkan untuk pembelajaran kita, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam materi ini kita akan membahas dua sub pokok bahasan ya. Yang pertama adalah wilayah NKRI dan yang kedua adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Tapi sebelumnya, yang pertama sekali kita akan membahas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan republik yang sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini tercantum di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi jelas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 25A. Wilayah negara adalah daerah ataupun lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah negara dapat melaksanakan kekuasaannya menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Nah, contoh yang kita rasakan di negara Indonesia, kita memiliki wilayah negara. Wilayah negara itu dari Sabang sampai Merauke, itulah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah? Di dalam wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dapat melaksanakan kekuasaannya. Di mana? Apa yang dimaksud dengan kekuasaannya? Kekuasaan itu adalah sistem pemerintahan. Sudah? Kemudian, negara adalah tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Artinya, setiap warga negara dilindungi haknya dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan kepada undang-undang. Kalau sudah dilindungi oleh undang-undang, maka apabila hak kita dirampas ataupun tidak diberikan dengan sepenuhnya, maka akan dikenakan sanksi. Nah, itulah jaminan kepada setiap warga negara untuk menjadi tempat berlindungnya bagi rakyat. Selanjutnya kita lihat dulu. Ini di sini kamu perhatikan peta wilayah Indonesia. Kita lihat wilayah negara Indonesia itu luasnya Yang pertama luasnya adalah 5.192 juta kilometer persegi. Kemudian luas wilayah ini dibagi atas dua, wilayah darat dan wilayah laut. Wilayah darat adalah 2.027 juta kilometer persegi. Sedangkan luas laut adalah 3.166 juta kilometer persegi. Wilayah laut dibagi atas jarak antara utara dan selatan yang berjarak 1.888 km. Jarak antara timur dengan barat 5.110 km. Kemudian jumlah pulau yang ada di Indonesia sebanyak 17.508 pulau.
garis pantai 80.000 kilometer. Letak wilayah Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, Indonesia memiliki 3 wilayah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Kemudian, waktu Indonesia tengah atau WITA. Dan waktu Indonesia timur atau WIT. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Indonesia juga berada di garis khatulistiwa. Tahu nggak kamu di mana garis khatulistiwa? Garis 0 derajat. Itu berada di Pulau Sabang. Letak Indonesia berdasarkan pada garis khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim. Ya, yang pertama musim kemarau atau musim panas. Yang kedua musim hujan. Indonesia juga berada pada 2 jalur pegunungan, yakni pada Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, sampai di sini sudah paham? Kalau kamu sudah paham, kita lanjutkan ke ruang lingkup wilayah negara. Pertama, wilayah daratan yang termasuk tanah di dalamnya adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan, termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan, permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut. Nah, jadi ini maksudnya, ya, wilayah daratan itu adalah tempat pemukiman, tempat tinggal setiap warga negara, baik yang berada di daratan, permukaan tanah daratan, atau juga tanah bawah daratan. Yang kedua, wilayah perairan. Wilayah perairan disebut juga perairan teritorial, yaitu bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara yang tercantum di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negarjo. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia disebutkan bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan dan perairan pedalamannya. Yang ketiga adalah wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Wilayah negara meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Berarti negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya. Segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan. Sudah? Nah, yang keempat, wilayah ruang udara. Nah, ini bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Nah, ini kamu lihat peta, ya, peta dunia yang kita hubungkan dengan peta Indonesia, ya. Sudah? Nah,
Kemudian batas wilayah negara Indonesia. Yang pertama, wilayah daratan. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam seperti gunung, hutan, laut, sungai, ya. Nah, jadi batas wilayah itu dapat ditentukan dengan benda-benda alam, ya. Contohnya perjanjian antara Indonesia dengan Australia tentang penetapan garis-garis batas antara Indonesia dengan Papua Nugini yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 1973, di mana batas wilayah tersebut berada di Pulau Papua. Ya, Pulau Papua. Ujung timur dari Indonesia. Yang membagi Pulau Papua menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan wilayah Indonesia dengan bagian timur menjadi wilayah Papua Nugini. Yang kedua, wilayah perairan. Ya, wilayah perairan yaitu wilayah lautan atau perairan teritorial yang merupakan bagian wilayah dari suatu negara. Nah, bagaimana penentuan batas-batas laut dapat kita ketahui? Ya, batas laut dapat kita ketahui dalam bentuk traktat multilateral. Traktat itu adalah perjanjian. Nah, kalau multilateral berarti banyak negara, ya. Berarti perjanjian-perjanjian yang kita buat dengan negara-negara tetangga. Seperti batas zona ekonomi eksklusif. Kalau kamu pernah dengar namanya ZEE, itu adalah batas ekonomi eksklusif. Yang kedua, batas laut teritorial. Yang ketiga, batas zona bersebelahan. Dan yang keempat, batas landasan benua. Yang pertama, bagaimana dengan batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE? Ya, apa sebenarnya ZEE itu? ZEE merupakan, ya, zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut dari suatu negara yang batasnya 200 mil laut dari garis pantai. Nah, dalam wilayah negara mempunyai hak untuk menggali kekayaan alam dan melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, ya, negara menguasai sumber kekayaan alam. Kemudian, negara lain bebas berlayar dan melakukan penerbangan di atas wilayah itu serta bebas memasang kabel dan pipa di bawah lautan tersebut. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap nelayan yang ketahuan menangkap ikan dalam zona ekonomi eksklusifnya. Nah, inilah ya yang kamu kalau pernah dengar kata Menteri Susi yang kemarin, tenggelamkan. Ya, kenapa? Karena pencuri-pencuri ikan yang masuk ke dalam wilayah zona ekonomi eksklusif, maka negara kita Indonesia berhak untuk memberikan hukuman kepada pencuri-pencuri atas aset-aset negara. Kenapa dikatakan aset negara? Karena kekayaan alam yang berada di suatu negara adalah hak negara tersebut. Yang kedua, batas laut teritorial. Tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan terhadap laut teritorial hingga 12 mil dari garis pantai. Batas zona yang ketiga, ya, batas zona bersebelahan merupakan penentuan batas zona sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau
24 mil laut dari garis pantai. Dalam wilayah ini, negara dapat menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang imigrasi, fiskal, dan bea cukai. Ya, nah ini adalah batas zona yang bersebelahan. Sejauh 12 mil laut dari luar batas laut teritorial atau 24 mil laut dari garis pantai. Artinya, ya, ini seperti contoh, ya, penggelapan manusia yang masuk ke wilayah perairan Malaysia. Pernah dalam satu contoh, ya, warga negara Indonesia yang menumpang di dalam kapal boot, ya, mereka untuk memasuki wilayah Malaysia melalui laut, ya, kemudian mereka tidak memiliki surat-surat resmi sehingga mereka dikatakan sebagai pendatang gelap. Nah, inilah yang dikatakan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang imigrasi. Imigrasi itu adalah memasuki suatu wilayah lain, ya. Contohnya warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia itu disebut dengan imigrasi. Kemudian fiskal itu adalah suatu jaminan, ya, untuk memasuki suatu wilayah, dan bea cukai. Sudah? Yang keempat, batas landasan benua. Apa batas landasan benua? Yaitu sejauh lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini, negara dapat melakukan eksploitasi dari eksplorasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional, bebas dan dapat dipergunakan oleh siapapun. Nah, itu adalah batas landasan benua. Nah, ini contoh, ya. Contohnya perairan kita, laut teritorial. Lihat, ya. Laut teritorial atau wilayah, mana yang dimaksud dengan 12 mil laut? Ini dia. Kamu bisa lihat di situ ada garisnya. Kedalaman penuh, negara pantai, kemudian lautan lepas, eksploitasi diatur oleh Badan Otorita Internasional. Nah, ini yang termasuk di dalam lautan lepas. Nah, ini penemuan batas wilayah jika berhadapan dengan batas negara lain. Yang ketiga adalah wilayah udara. Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial suatu negara. Nah, ini penjelasan dari gambar ini tadi, ya, dari gambar batas wilayah laut. Udah? Nih, perhatikan. Wilayah udara Indonesia, ya. Tadi kalau laut, sekarang wilayah udara Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 yang termasuk dalam batas wilayah Indonesia adalah 1. Teori udara bebas. Apa yang termasuk di dalam teori udara bebas? Yang pertama adalah kebebasan tanpa batas. Yang kedua, kebebasan udara dengan hak khusus negara kolong. Dan yang ketiga, kebebasan udara dengan penetapan wilayah bagi negara kolong untuk melaksanakan haknya. Kemudian, ya, yang kedua adalah teori kedaulatan negara. Begitu juga dengan teori kedaulatan negara ini, ya, berdasarkan kepada 1. Negara kolong berdaulat atas ruang udara dibatasi pada ketinggian tertentu. Kedua, kedaulatan dibatasi oleh hak lintas damai pesawat negara asing. Yang ketiga, negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas. Nah, itu adalah hasil dari Konvensi Chicago tahun 1944. Ini yang termasuk dalam wilayah udara Indonesia. Nah,
Sekarang kita lihat batas wilayah negara Indonesia bagian utara. Utara berarti ada Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan berbatasan dengan Malaysia, ya, yaitu wilayah Malaysia bagian timur, dan berarti Malaysia ini berbatasan dengan batas wilayah darat Indonesia. Kalau batas lautnya mencakup 5 negara, yaitu Singapura, Vietnam. Nah, itu adalah batas wilayah negara Indonesia bagian utara. Kemudian, bagaimana dengan batas wilayah negara Indonesia bagian timur? Ya, di timur Indonesia ada Pulau Papua. Di wilayah timur ini, Papua berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Ya, negara baik darat maupun laut. Udah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, batas wilayah negara Indonesia bagian selatan. Nah, kalau di selatan ini batas darat Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste, ya. Untuk batas lautnya ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Nah, sebelum tahun 1999, Timor Leste sempat menjadi wilayah Indonesia, ya, yang namanya adalah Provinsi Timor Timur. Nah, kemudian pada era pemerintahan B.J. Habibie tahun 1999, negara Timor Leste meminta kepada pemerintah Indonesia untuk lepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mereka berdiri sendiri menjadi suatu negara, ya. Nah, negaranya disebut adalah negara Timor Leste. Kemudian yang keempat, batas wilayah negara Indonesia bagian barat. Batas wilayah Indonesia bagian barat ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Secara geografis, daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya Nicobar di India. Nah, itu adalah batas wilayah Indonesia bagian barat. Nah, ini kalau kita lihat petanya, batas-batas negara Kesatuan Republik Indonesia. Dah, sampai di sini. Jika kamu belum memahami materi yang saya sampaikan, silakan kamu bertanya atau silakan kamu isi kolom komentar di bawah. Di like dan subscribe ya video YouTube-nya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.